Oke, selamat siang. Menjelang siang, bukan sore lagi Om. Di acara kita ngebom, ngobrol enak bareng Om. Ini episode 36. Iya. Yang gue gak pakai baju biru. Kalau ini sama. Iya. Lu Gimana kabarnya, bro? Alhamdulillah. Siap. 1 minggu ini denger kabar duka mulu gua. Yap, Kemarin. betul. Dunia maritim kita berduka. Iya. Ya, ada kebakaran kapal di kemarin Selat Madura, Oh, yang dari Surabaya ke Sulawesi, iya, Makassar. Makassar. Dan tadi malam subuh ada kebakaran juga. Tar dulu. Gitu. Tadi malam subuh. Tadi Malam aja. Tadi subuh itu ada informasi kapal Roro juga terbakar di Penyeberangan ya. penyeberangan ya, Padang Bay ya. Padang Bay ke Lombok. Mm-mm. Kita Turut berduka ya, cita. keluarga besar Om Kirim dan podcast Ngebom mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya atas kondisi tersebut ya. Ya itu nanti kita bahas. Iya. Nah, kebetulan nih kita relate nih Om. Relate Kita sebenarnya. kedatangan sekjen, pelaku juga, sekjen salah satu organisasi ya. Perkumpulan ya. PKSLI, Terus pelakunya juga, juga. terus pemain lama lah di dunia maritim. Dan tentunya sesuai tema besar kita ya, perjuangan dan kisah serta visi misi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke. Maritim tuh artinya adalah laut, Iya. kelautan dan segala macam. Kalau Martini minuman. Iya, Martini. Marini temen gua. Udah, oke. Lanjut. Ya, jadi tentunya kita persingkat waktu juga ya. Kita persingkat waktu juga. Sibuk banget ini. Beliau ini sibuk banget. Beliau sibuk banget, tadi sudah ketok-ketok, Pak saya jam segini, Om saya jam segini ada ini lagi. Langsung aja kita perkenalkan beliau, memang expertnya di dunia kemaritiman ya. Selamat datang Om Frankie dari PKLSI. Sekjen ya, Om, sehat Om. Sekjen Gimana? kebetulan Sekjen, sekretaris. ditunjuk jadi sekjen. Tapi memang ahlinya untuk di bidang kemaritiman di PKLSI ini ya. Iya, betul sekali. Kalau kebetulan tuh bukan jadi sekjen Om, anggota. Begitu ya. Bukan kebetulan. Kalau sekjen udah dipilih emang ya kan. Tapi ditunjuk. Iya. Karena memang beliau expertnya di maritim. Betul, emang dunianya lah ya. Om, ini ada beberapa isu kemarin ya. Ada beberapa isu kemarin, tapi sebetulnya ini kan memang kita angkat tapi pas kebetulan juga. Iya. Pas kita undang, pas ada kejadian yang berturut-turut juga. Tapi sebelumnya Om, kita bahas kupas tuntas nanti. Perkenalkan diri dulu Om. Monggo Om. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diundang ya di podcast Ngebom. Boom ya. Ini podcast yang menarik Iya. ya, karena Amin. bisa merangkul berbagai macam pelaku-pelaku bisnis dan juga pelaku-pelaku profesional ya, baik udara, darat dan juga laut. Nah, kebetulan saya nih sekarang ya. Tapi pendirinya juga dong. Ya, Pendiri juga. jadi PKSLI itu memang dari tahun 99 ya, 99 kami sudah coba atur itu membentuk satu forum ya untuk bisa berkomunikasi antara shipping dan logistik, atau orang bilang dulu masih level forwarders ya namanya. Jembatan lah ya. Jembatannya ya. Jadi kami sudah membuat ide itu ya dengan beberapa teman-teman ya, termasuk dari Pak Ketum kita sendiri ya. Dari 99 itu sudah mulai ide, namun masih ya wacana-wacana saja begitu ya. Wacana-wacana saja. Kemudian baru tahun 2013 2014 ya, kita mulai lagi dengan lebih serius langkah-langkah itu ya. Nah, kita mulai mengundang beberapa pelaku-pelaku bisnis di dalam dunia freight forwarders begitu ya, sehingga kami bisa kumpulkan beberapa teman untuk bisa mendirikan forum ini. Begitu sampai terwujudnya menjadi organisasi PKSLI ini. Tapi sebelumnya saya dengar PKLS itu masih forum dulu. Betul sekali. Kenapa berubah nama? Iya, seperti peraturan Menkumham ya. Jadi forum itu tidak bisa lagi digunakan
ya di dalam Oke, undang-undang ya. jadi memang historinya itu ya dari Betul. FKLSI menjadi PKLSI. Oke, Bahkan oke. asosiasi pun sudah tidak akan digunakan lagi nanti, ya. Sudah tidak bisa digunakan lagi karena itu sudah istilahnya sudah akhir lah ya, sudah tidak bisa digunakan sebagai satu bentuk sarana organisasi. Yap. Ya. Karena kalau asosiasi itu bentuknya adalah lingkupnya kecil. Begitu ya. Tapi kalau perkumpulan itu atau ikatan itu bisa lebih besar, luas, ya. Oke, Berbagai macam oke. profesional apapun itu bisa masuk dalam seperti itu. Nah, itulah menjadi perubahannya karena Yap. memang ada peraturannya seperti Iya. itu. Oke. Jadi kalau lihat dari autobiografi saya sendiri ya, di dunia kemaritiman saya itu sudah berkecimpung 36 tahun. Ya, berawal saya dari asisten port captain dulu di Batra Adiguna. Oh, berawal dari sebenarnya ABK dia. Om ini ABK kapal awalnya. Kurang lebih begitulah, kru lah. Kru ya. kapal. Makanya expert di dunia maritim. Betul. Berarti perjalanannya memang dari kru kapal ya. Betul. Akhirnya sekarang ini buka usaha sendiri dan mendirikan PKLSI menjadi sekjen atau ada usaha kemaritiman juga, Om? Atau punya kapal jangan-jangan? Itu yang menjadi mimpi saya. Amin. Oh, amin. Saya memang mempunyai cita-cita seperti itu. Ya. Kami malah justru pengen punya sesuatu yang lebih besar lagi ya untuk menggandeng beberapa investor nantinya. Ya. Kita ingin membangkitkan lagi yang dulu Indonesia itu jaya dengan kemaritimannya, dengan kapal-kapal yang besar. Kan ada Jalas Veva Jayamahe. Jalas Veva Jayamahe. Betul sekali. Lagunya juga ada tuh. Ada. Nenekku seorang pelaut. Iya benar, memang benar, Bro. Benar. Itu benar. Karena kita kan memang negara kepulauan ya. Iya. Negara kepulauan dan negara ya tentunya negara maritim. Jadi kita harus kuat di laut juga. Setuju. Iya, distribusi kita itu kan paling banyak memang di laut. Ya, beda kita negara. Berbeda dengan kita negara Rusia, negara Darat, Tiongkok, itu kan kebanyakan darat ya. Setuju. Kalau kita itu garis pantainya kan besar banget, luas banget. Benar. Jadi kalau memang kita secara nggak langsung Om ini kan memang memperjuangkan agar negara kita ini benar-benar menjadi poros maritim beneran gitu loh. Kalau sekarang kan belum beneran kali ya. Udah. Tapi emang kurang. Ya itu maksud gua Bukannya belum udah. Ya udah. Ya udah. Gue salah ngomong takut diomelin gua kan. Iya. Terus gini Om, Om Jimmy sekarang ngelakuin aktivitasnya selain di PKSLI ini apa? Ya, selain itu ya saya juga ada di perusahaan namanya pelayaran multi transportasi namanya PMT. Ya. Bergerak di bidang perkapalan juga. Jadi itu perusahaan yang membawahi beberapa divisi khususnya dalam kemaritiman. Ya. Pertama ya untuk kargo-kargo besar ya, dry bulk punya. Break bulk. Wah, jadi yang angkutan-angkutan yang di atas 50.000 ton ke atas. Widih. Ya. LCT ya. LCT boleh ya, walaupun memang LCT sama kategorinya masih kapal kecil dia. Kapal namanya, kecil ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada tanker. Ya. Nah, Tanker tuh yang buat bawa minyak ya? Iya. bawa minyak Nah, termasuk banyak juga tidak hanya minyak sebenarnya yang biasa kita gunakan sehari-hari ya dalam untuk berkendara, tapi seperti juga untuk minyak goreng. Oh, minyak sayur ya. Sayur. Oh, itu pakai tanker ya? Bisa pakai tanker ya. Selama kita benar-benar bisa mengatur semua tanker-tanker itu supaya tidak tercampur atau residu yang lain, itu bisa digunakan. Begitu. Iya. Jadi dalam perusahaan yang ada di sini sekarang itu memegangi tiga divisi itu. Yep. Ya, termasuk tadi tanker dan juga di logistiknya juga ada. Ada logistik. Ada juga logistiknya. Ekspor impor juga. Ekspor impor ya, karena saya di dunia maritimnya, jadi saya di perkapalannya, ya kan, untuk yang mengatur ya untuk pengiriman barang melalui menggunakan kapal-kapal besar tadi, seperti itu. Ya. Iya. Mungkin banyak audiens kita masih awam ya.
ada masih awam, mungkin juga masih setengah-setengah tentang dunia maritim kita gitu kan. Coba Om, aku minta satu conclusion dari Om tuh sebenarnya maritim kita ini potensinya apa aja sih? Ya, pertanyaannya menarik gitu ya. Karena memang kebanyakan pada umumnya orang-orang pasti pengen tahu sebenarnya. Ya. Kenapa sih justru malah kemaritiman itu mereka banyak tinggalkan? Ya, coba kita perhatikan banyak orang-orang yang tidak tertarik dalam dunia kemaritiman. Nah, itu tadi. Iya kan? Bahkan orang berpikir paling jadi nelayan, ya kan? Paling juga ntar bawa kapal udah selesai. Iya. Ya Padahal kan? masih luas ya. Padahal kita harus pikirkan ya, garis pantai kita itu sudah dihitung menjadi unit bisnis. Ya, di dalam dunia kemaritiman itu. Ya kan? Jadi Undang-Undang 17 tahun 2008 ya, jenis dari Undang-Undang Kelautan itu ya mencakup daratan ya, bukan lautan ya, daratan ya, yang maksudnya daratan itu garis pantai. Yap. Ya kan? Garis pantai ya, kemudian 200 mil ya kan, baru lepas pantai. Jadi kalau daerah itu 200 mil awal, misalkan DKI Jakarta 200 mil ke sana tuh misalnya DKI Jakarta. Betul. Kesananya itu masih negara kita punya. Lewat di situ udah lepas pantai milik internasional. Oh gitu. Jadi hukumnya udah hukum internasional. Hukum internasional. Begitu ya. Ya, seperti tadi ada bagian-bagiannya. Ya kan? Yang di darat tadi yang garis pantai itu ya, itu bisa menghasilkan ya usaha atau devisa negara. Seperti apa contohnya? Misalnya rumput laut. Yes. Oh iya, Ya, budidayanya ya. budidayanya ya. Ikan-ikan kerapu karang, dia kan tidak akan ke dalam, dia adanya di Pinggirin karang. ya. Kalau yang di dalam tuh megalomen. Nah, betul. Sama duyung. Itu ya. Berarti semuanya cuan itu ya? Itu semua mengandung bisnis. Oke. Ya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Iya, betul. Ya. Betul. Ini yang menjadi sorotan buat kita. Jadi kenapa orang hanya berpikiran hanya itu aja, jadi supir kapal lah orang bilang ya. Atau mungkin mereka bilang jadi pekerja-pekerja buruh gitu kan. Tidak seperti itu. Sebenarnya masih banyak digali. Bisa digali. Banyak. Jadi makanya kita bilang dunia kemaritiman itu pun dibagi lagi. Makanya ada dunia kemaritiman, ada dunia kelautan. Oh, beda. Apa bedanya Om? Nah itu apa bedanya? Menarik nih. Jadi kelautan dan kemaritiman itu apa bedanya? Ayo kita spill ke Om Franky nih. Dan teman-teman netizen juga mesti sedikit pengetahuan ya. Ya. Kalau dunia kemaritiman ya, itu adalah yang menyangkut tentang pergerakan satu moda transportasi ya, Kelautan. di laut. Di laut. Ya, moda transportasi di laut untuk menghubungkan satu pulau ke pulau, satu negara ke negara, satu benua ke benua. Yap. Ya, itu kemaritiman. Ya. Dan kemaritiman itu ada hukum-hukumnya. Ya kan? Beda hukumnya sama yang beda biasa. lagi. Jadi ada yang ngangkut barang berbahaya, barang general kargo, barang minyak, ya. Itu mereka masing-masing punya undang-undangnya, hukum-hukumnya mereka. Seperti itu, ya. Jadi itu yang disebut dengan kemaritiman, ya. Termasuk tadi ya, ada keselamatan laut, ya, lalu lintas laut, ya, keselamatan kapal, sertifikat kapal, ya. Itu semua harus dipenuhi. Itu masuk dalam jajaran kemaritiman tadi. Betul. Nah, izin-izinnya ya. Kalau kelautan ya, itu hasil budidaya yang ada di laut. Tuh. Bedanya di situ. Kemaritiman adalah kapal untuk kargo, distribusinya, kapal, hukum-hukum distribusinya. Kalau kelautan adalah hasil lautnya gitu ya. Betul Perbedaan sekali. generalnya begitu ya. Betul gitu sekali ya. Makanya ada yang disebut dengan Kementerian Kelautan SKKP ya. Nah, ada Kemaritiman, investasi kemaritiman ya. Oh iya. Pak Luhut tuh kemarin. Iya. Seperti itu. Jadi Oke. kita mesti bedakan teman-teman ya. Jadi jangan hanya skupnya itu dibilang itu kemaritiman aja, semuanya sudah mencakup kelautan dan segala macam. Tidak. Kalau ASDP itu apakah kemaritiman? Kemaritiman. Maksudnya kemaritiman. Walaupun penyeberangan dia. Walaupun ada penyeberangan sungai dan danau dan penyeberangan ya. Itu kan hanya divisi kecilnya ya. Iya.
karena di dalam kemaritiman itu masih banyak lagi. Luas lagi ya. Luas, sangat luas sekali begitu. Termasuk tadi ya ada sah bandarnya, kepala pelabuhannya, ya itu masuk dalam kemaritiman. Oh iya iya. Jadi Begitu. izin-izin kalau di kapal tuh kalau sabandar nggak ngizinin lu berangkat nggak bakal jalan tuh Om. Iya, berarti itu undernya Departemen Kemaritiman itu Kemaritiman. tadi ya. Jadi masuknya Pelindo juga. Pelindo termasuk. Ya. Mm-mm. Itu kemaritiman ya itu dunia usahanya, ya seperti itu. Termasuk lagi kalau dia mau menginvestasi gitu ya di dalam maritim di Indonesia. Ada lagi. Contoh. Ya, misalnya contoh, ya kan, kita mau bangun satu galangan kapal yang ada di pulau Oke. Atau Ya. pelabuhan. atau pelabuhan, ya, yang notabene pelabuhan itu kecil, gitu ya, bukan sebesar kayak Jakarta, Iya, iya, Semarang, iya. Surabaya, Surabaya. Belawan, itu memang pulaunya sudah besar. Itu dari maritim tadi. Maritim tadi. Izinnya Yang maritim. Izin segala macam itu maritim. Betul. Jadi ya salah satu pulau-pulau yang ada di Indonesia ini kan banyak. Di Kepulauan Seribu aja kita nggak bisa ngitung ya. Iya. Biarpun udah hilang ratusan masih ada lagi itu. Iya. Tetap aja namanya Pulau Seribu. Tetap Pulau Seribu. Iya. Ya kan? Betul. Mau hilang 200 tetap Pulau Seribu. Nah, maksudnya adalah kenapa itu tidak menjadi satu sorotan dari pemerintah, ya? Kalau kita punya salah satu lahan pulau yang mungkin, ya, jangan hanya selalu digunakan untuk apa? Untuk pariwisata saja, Iya. ya kan? Walaupun Kecil itu potensi walaupun apa? pariwisata itu juga masuk dalam di dalam dunia kelautan itu tadi. Ya kan? Nah, kita di dunia kemaritiman bisa kita gunakan itu sebenarnya. Kita buatlah misalnya galangan kapal, ya. Kita invest di situ. Makanya adalah investasi kemaritiman namanya. Oke, Ya. oke. Tol laut berarti termasuk kemaritiman. Pasti Tol laut. tol laut itu. Ini kan tol laut kita udah berapa tahun kita jalannya? Udah hampir 8 tahun mungkin sudah ada. Atau mungkin udah mau 10 tahun. Udah 10 tahun. Iya, Tapi masih terbatas kapalnya. setuju. Padahal Kenapa sih? negara kita negara kepulauan ya. Iya. Nah, harusnya lebih banyakin Harusnya tol laut jadi Kapalnya. Kapalnya. kapal-kapal baru. Iya. Jangan Karena itu kapal- kan tol laut itu kan mengirimkan logistik untuk untuk teman-teman kita atau warga negara Indonesia yang mungkin jauh dari pusat, jauh dari produksi bahan makanan. Dan itu juga bikin harga mahal Om, ya. karena jalurnya susah kan. Yap, betul. Daripada harus misalnya mau ke let's say kita mau ke Jayapura misalnya. Kan sekarang udah direct gitu ya. Ada tol laut direct ke Jayapura. Nggak mampir ke Makassar, Surabaya dulu. Itu kan yang menambah kos yang mampir-mampir itu. Kalau langsung direct itu kan mungkin lebih murah dan itu disediakan oleh negara. Tapi tentunya tol laut ini masih belum mencukupi, Maksimal. masih belum mencukupi kebutuhan logistik kita. Betul nggak sih Om? Aku sih dengar di luar begitu, dengar di luar ya, nggak judgement apapun dan ini disclaimer. Dengar di luar itu belum memenuhi kebutuhan logistik kita. Ya setuju, itu betul. Ya, saya sangat concern dalam hal itu juga sebenarnya ya. Di mana Bapak Presiden sebelumnya Pak Joko Widodo ini sedang benar-benar gencar-gencarnya untuk membangun tol laut itu, Iya. ya kan? Namun memang itu tadi untuk menggandeng investor-investor, Yap. ya, itu tidak mudah, Betul. gitu ya. Karena pemerintah sendiri pun juga tidak akan bisa sanggup untuk menyediakan hal itu semuanya, ya. Nah, notabene memang semua itu kan selalu ada anggarannya, begitu ya. Maka akibatnya apa? Kalau anggaran itu kecil, otomatis kapal yang kita gunakan sebagai tol laut itu juga terbatas. Iya. Ya, bisa jadi kita tidak sesuai dengan kemampuan lagi untuk membeli kapal lagi. Ya, karena tadi budget anggarannya ya Kurang. terbatas. Iya. Kenapa Gitu. nggak diswastakan gitu? Nah, ya, yaitu mungkin ya pihak-pihak pemerintah nanti DPR lah. Ya mungkin dari PKLSI sendiri Om sebagai sekjen dan ada Pak Ketumnya itu bisa dorong ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Senayan sana kan gitu. Ya, itu memang sedang kami upayakan ya. Ya. Kami sedang mau beraudiensi negosiasi dengan kemaritiman ya, ke instansi pemerintahan kemaritiman. Ya, itu yang akan kami coba bertemu dengan mereka. Jadi kami upayakan bagaimana supaya Indonesia itu bisa mewujudkan kembali Ya. mimpi-mimpi besarnya. Ya.
ya yang sudah dihilangkan lah, ya kan. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Dulu kita jaya, tidak perlu pakai tol laut dulu. Iya. Kita ingat dulu masih ada perusahaan yang namanya Tricora Lloyd. Seberapa itu dia punya armada besar banyak. Iya. Belum lagi ada Gesuri Lloyd, ya. Kemudian ada Humpus, kemudian Ya, ada Humpus. Admiral Line, Jakarta Lloyd, Iya. plat merah kita. Sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada. Adanya di Lloyd. Nyanyi di laut itu tadi. Jadi memang gini Om, kalau di kita sendiri ya, ya itu pengalaman saya dan rekan-rekan logistik gitu ya. Kadang-kadang gini, kita memang pentingnya tol laut di kemaritiman kita tuh perlu diperbanyak karena apa? Pemain-pemain kayak kita logistik itu kadang-kadang udah kalah dengan pemain besar. Karena apa? Tidak kebagian space. Akhirnya apa? Kita harus pakai reguler lagi. Singgah di sini. Akhirnya biaya distribusi kita jadi mahal juga ujung-ujungnya. Nah, ini concern dari PKL sendiri apakah sudah mencoba mencoba sampai ke sana, ya kan? PKLS ini kan banyak anggotanya ya. Jadi daripada satu orang maju ke sana, kalau pakai perkumpulan lebih mudah. Sudah sampai ke situ belum? Mungkin membuat petisi atau membuat surat permohonan, ayo kita ada keresahan di bawah gitu, Om. Betul ya. Jadi di dalam organisasi kita ini memang kita perlu tahapan ya. Yap. Tahapannya juga. Untuk concern di dunia kemaritiman itu juga ada tahapannya, yang mana kita juga ingin bertemu dengan kementerian ya, stakeholder kita stakeholder, lah, ya. negara kita untuk kemaritiman inilah ya. Betul sekali ya. Kita memang akan ke sana arahnya ya. Cuma kan memang atas segala hal yang ada ini ada asosiasi-asosiasi lain ya, atau organisasi lain yang juga terlibat di dalam hal itu ya. Khususnya mereka yang sudah disupport oleh pemerintah. Oh, ada ya? Ada. Kan ada INSA. Oh iya. Oh betul, ada INSA betul. Seharusnya INSA lah yang lebih banyak berperan penting di dalam organisasi pelayaran ya, atau perusahaan pelayaran di Indonesia. Yes. Ya kan? Nah, dia yang harusnya bisa lebih banyak memberikan masukan-masukan ke dalam dunia kemaritiman ke pemerintah. Tentang keresahan pengusaha ini ya. Betul. Ya. Betul. Sebenarnya kalau keresahan pengusaha itu kan imbasnya juga ke biaya distribusi dan membuat mahal juga. Let's say gini, kita beli rokok ya, misalnya kita beli rokok atau beli bahan makanan ya, bahan makanan lah. Kalau rokok itu kan di luar bahan makanan. Kita beli beras aja, mohon maaf, yang di Jawa atau di Papua itu berbeda. Di Papua 1 liter itu bisa 4 kali lipat dari kita. Ya, bahkan ada biaya BBM juga. Kan sempat kemarin itu satu harga ya. Nah, sekarang mana lagi? Nggak tahu itu satu harga berjalan atau nggak sih sebenarnya gitu. Tapi ya itu yang jawab bisa bapak-bapak dan ibu-ibu pemerintah lah. Tentunya ini keresahan-keresahan yang kita rasakan. Ya mudah-mudahan dari perkumpulan tadi yang INSA tadi bisa merangkul lah perkumpulan lain gitu loh. Ayo guys, ini dari perkumpulan ini, ayo kita bareng-bareng yuk kita maju. Arahnya sih ke situ. Tapi di kelautan di kemaritiman ini organisasi-organisasi pengusaha seperti itu ada kan Om? Selain INSA, banyak sih. KSLI. Itu nggak dirangkul nggak sama mereka? Ya itu tadi. Kita yang mungkin mulai baru mencoba untuk komunikasi. Kita kan komunikasi dengan mereka, ya. Nah, memang sekarang ini selalu banyak terjadi dari apa ya istilahnya ya. Ya setiap organisasi selalu ada saja yang membuat akhirnya terpecah belah, ya kan, tidak bersatu gitu kan. Nah, ini yang membuat kebingungan kita sebagai organisasi yang baru. Kita harus kemana? Ya kan? Dua-duanya disetujui. Kan kita jadi bingung ya. Satunya lagi apa? Kemana nih kan? Sama-sama INSA kan, ada INSA 1, INSA 2. Oh, kayak KNPI juga. INSA 1, INSA 2 yang ketiga insaplah wahai manusia gitu. Iya, itu yang bikin bingung ya Om. Itu yang membuat kita juga ada Om itu INSA 1, INSA 2. Jangan kan cuma INSA. Iya, semua organisasi yang didukung. Pasti yang apa ya namanya? Yang namanya berhubungan dengan komersial, ya, yang berhubungan dengan apa namanya, ya uang, kedudukan lah ya, ya itu otomatis akan terjadi itu. Potensi perpecahan di dalam tubuh perkumpulan ada. Ya, tapi so far untuk
PKLSI masih solid kan? Solid karena kita memang tidak Tidak menggunakan dana anggaran manapun di betul. manapun. Iya. Tapi tentunya kalau nanti misalnya ada support anggaran dari pemerintah PKLSI, nih ayo lu Urusin bikin dah ya. lu bikin seminar, lu bikin edukasi, kasih info ke pemerintah, nih ada dananya, ada kemungkinan untuk pecah. Jangan dong. Tidak harus ke situ pemikiran kita ya. Iya, harusnya jangan. Kita punya misi yang cukup solid, Mm-mm. ya kan? Visi dan misi kita sudah cukup solid gitu Iya. ya. Harus Mengapa- belajar dari Betul. Mengapa organisasi yang lama. saya boleh bicara seperti ini? Karena begini, INSA itu adalah induk shipping asosiasi, Induk Shipping ya kan? International Internasional Shipping Association, Association. INSA. Association, INSA. Ya. Dia membawahi semua pelayaran-pelayaran ya, baik luar negeri dan dalam negeri. Di Indonesia. Tapi Indonesia. itu organisasi domestik kita kan? Enggak, luar negeri pun juga. Enggak cuma domestik. Oh. Yang domestik sendiri apa? Domestik itu divisinya lagi nanti. Ada divisi Oh. domestik, ada divisi ocean going, Oh, gitu. ada yang divisi kapal tanker, ada yang divisi kapal tongkang, ada divisi kapal kargo. Mereka ada di divisi tersebut. Saya kira INSA itu memang organisasi domestik yang untuk mengurus kemaritiman Enggak. Itu domestik internasional. kita. Itu internasional, insya Allah. Semua itu. Kalau Makanya udara kan IATA kali ya. tuh. IATA kalau udara. Makanya itulah yang akhirnya jadi ada INSA 1, ada INSA 2. Karena concernnya mereka berbeda-beda. Ya kan? Nah, itu yang membuat akhirnya ya kita yang menjadi kebingungan. Nah, Pelaku-pelaku ujung-ujungnya tol laut itu menjadi dampaknya Yap, betul. ya. Menginduk kemana, ya? Tidak bisa sampai akhirnya mencukupi apa yang kita butuhkan. Ya, padahal potensi negara kita tuh luar biasa loh Luar untuk biasa, logistik antar Om. pulau nih. Iya. Luar biasa. Iya, kalau saya punya duit banyak itu saya beliin kapal, bro. Hmm. Nih kapal, nih kapal. Tapi gitu juga Om, lu beli kapal juga jangan yang second. Ya, jadinya safety-nya kurang. Ya kan kalau gue punya duit banyak. Iya. Iya, kembali ke safety Om. Ada beberapa kejadian nih kan, berapa hari ini ya, dua kapal Roro lah kalau kita Iya, bisa bilang kapal ya. Roro, Kapal Roro penumpang off juga plus penyeberangan mobil-mobil ekspedisi ya. yang Om. menghubungkan pulau ke pulau kita ya. Nah, itu kalau dari pandangan Om Jimmy sendiri di PKSL ini apa sih kekurangannya? Ya kalau kekurangan mungkin apa sih sebenarnya ini indikasi apa gitu loh. Hmm. Apakah ini ada indikasi apa gitu loh. Tentunya disclaimer juga kita tidak menjudutkan siapapun. Tapi adalah kita kan pengguna ya, kita user dari kapal Roro itu. Semua jasa logistik pasti menggunakan kapal Roro itu. Pandangan Om seperti apa sih sebagai pelaku Ya, maritim sebagai dan pelaku. kelautan? Nah, ini- Kelautan enggak ya? Kelautan maritim, enggak, bro. Maritim aja. Iya, dalamnya laut nggak ada yang tahu, Iya. dalamnya hati. Kebalik ya. Iya. Ya itu sebenarnya menjadi satu concern juga ya kita ya. Kenapa itu sering terjadi gitu ya. Memang walaupun memang banyak ahli-ahli. Minggu ini 2 kali loh. Iya. Kalau sekarang ini juga saya secara pribadi juga tidak bisa berandai-andai itu apa penyebabnya. Yes, Nah, betul. nanti Kita nggak boleh. ya, Itu ada bagiannya, ada ya. bagiannya. KNKT nanti yang Iya, urus, KNKT lah. ya, seperti itu. Namun terlepas dari itu ya, pasti kita melihat bahwa faktor itu juga banyak yang kita Kelalaian. ya, faktor dari apa? Misalnya faktor dari cuaca, Oke. ya kan? Faktor dari kapal itu sendiri, ya. Baru faktor dari human error, ya kan? Nah, baru ada lagi faktor-faktor yang mungkin di luar dugaan kita. Misalnya itu yang disebut dengan act of God gitu ya. Iya. Kejadian yang tidak terduga, Iya, ya kan? Iya. Nah, itu banyak faktornya, ya kan. Namun pada umumnya kita sebenarnya Indonesia ini kan cuacanya kan bisa kita lihat ya. Kita tropis lah. Nah, tropis, cuaca bisa berganti-ganti, ya kan. Seperti hati tuh kadang-kadang berubah-ubah. kadang-kadang, susah jadinya gitu ya. Nah, itu Kayak yang di rumah. pengaruhnya. Kalau tanggal tua. Jadi itu pengaruhnya. Ya. Jadi kita bisa melihat nanti ya, kenapa bisa kapal kok terbakar, Iya. ya kan? Padahal di air. Padahal di air. Air. Ada nggak sih tuh kapal punya semprotan sendiri gitu? Nggak ada ya. Om? Ada, sebenarnya ada. Setiap kapal semua selalu dilengkapi oleh Apar lah. alat, betul, alat keamanan yang cukup. Iya. Oke. Ya kan?
Pertanyaannya, apakah sudah diinspeksi semua Oke. alat-alat keselamatan itu? Mm-mm. Ya kan? Kita nggak tahu. Yap. Faktornya banyak ya. Banyak. Jadi mereka di para pemerintah aja nanti Iya. yang akan melihat, Iya. kan? Jadi bukan nggak bisa saja. Kan kita melihat dari situasi dan kejadiannya, ya kan? Orang-orang mesin dalam kapal itu dia sudah bisa lihat kalau misal, ini kejadiannya kebakarnya karena ini. Apa yang harus saya lakukan? Kan begitu. Overheat kayak apa kayak itu kan bisa terjadi. Betul. Iya, kadang-kadang gue mikir, kok kapal laut kebakar? Kan tengah laut. Ya kan? Ada banyak. Dan juga gara-gara kebakaran bisa tenggelam juga. Iya. Iya. Itu. Ya kan, itu banyak faktornya jadinya yang bisa mempengaruhi hal itu, ya kan? Nah, tadi yang disebut dengan keselamatan, ya kan? Kapal itu sudah ada jadwalnya untuk diinspeksi bagian untuk keselamatannya. Docking tadi ya. Dari docking. Dari Selain dari docking juga safety-nya. Badan keselamatan laut ya. Di bawah Pelindo itu dia sudah punya divisinya yang selalu memeriksa Setiap kapal. Iya, setiap kapal you punya sertifikat keamanannya seperti apa. Contoh, skoci. Ya kan, skoci kapal. Masih bisa digunakan nggak nih? Ya, selama ini gitu kan. Itu ada jadwal-jadwal pemeriksaannya yang berkala. Ya kan? Jadi nggak mungkin lah kalau sampai kekurangan istilahnya keselamatan di kapal itu. Yap. Ya kan? Kalau memang benar-benar dilakukan. Iya. Ya, kalau benar-benar dilakukan. Ya mudah-mudahan nanti ini KNKT cepat memberikan informasi ke kita. Jadi nggak ada simpang siur, si ini yang salah, si itu yang salah, si ini yang salah. Tentunya ini menjadi teguran kita dari Tuhan bahwa kita emang lebih-lebih infeksinya tadi lebih ditingkatkan aja. Iya. Gitu. Iya, itu sih yang gue pikirin. Kalau Titanic kan udah wajar ya, nabrak karang, nyelam, ya kan. Kalau ini air kok masa kebakar? Iya, nabrak salju waktu bro, nabrak salju. Iya, salah satunya itu. Iya, kaptennya itu karena dia ngelihat yang itu tuh, Jack itu sama itu tuh. Madonna. Iya, Jack sama itu, jadi nggak ngelihat gunung salju. Gitu. Lanjut Om, karena ini kondisi-kondisi maritim kita kan memang unik ya. Kita salah satu negara Asia Tenggara yang benar maritim. Kepulauan ya. Kepulauan kita paling banyak. Ada yang dalam, iya. dasar pinggirannya ada yang cetek. Kita memang terkuat. Maritim kita sebenarnya terkuat. Iya. Ya kan? Karena di setiap pelosok sudut itu selalu di bawah naungan perlindungan Angkatan Laut semua ya. Oke. Semua kepulauan yang ada di ujung ke ujung, dari utara ke selatan. Udah ada pos-pos ya. Mereka semua sudah. Ya. Jadi kejayaan kemaritiman Indonesia sebenarnya dari dulu sudah bagus. Iya. Begitu ya. Cuma memang seiring ya waktu berjalan ya, perkembangan teknologi mulai meningkat dinamis, terjadilah perubahan-perubahan yang perlu ditanggapi oleh pemerintah. Upgrade harus ya. Tapi kita nggak upgrade ya kan. Ya salah satu harus kita misalnya ya. Untuk di kelautan ya apa yang harus bisa ya memang salah satu kita mengingatkan pemerintah adalah kita memberikan saran, ya kan? Kita memberikan saran, kita memberikan kritik. Sorry kalau memang dibikin saran dan kritik itu sebenarnya beda-beda tipis, ya kan? Ya kalau kita nggak memberikan kritik dan saran ya yang kita tahu arus bawah gitu loh. Apalagi nih PKLS ini kan ada sekjen maritimnya. Ya ini suara kami juga akan kami teruskan ke PKLS kan. Kalau bisa kapal tuh harganya murah dong, tiket kapal biar unit apa. Ya, dia kan sampai ke situ. Iya. Enggak, tentunya ini akan menjadi kalau misalnya dipanggil nih PKLS dipanggil sama DPR, PKLSI, Pak Jimmy Franky ke Senayan. Keluhan kalian di arus bawah apa? Saya nggak mau bertanya dengan orang-orang yang sudah di atas deh. Biasanya itu asal bos senang nih. Panggil yang di bawah deh. Arus bawah tuh biasanya jujur. Kayak kemarin juga kan. Gue nggak mau panggil anak-anak di bawah gue yang supervisor atau dan segala macam. Gue ke bawah. Gue dapat informasi clear. Kan gitu. Nah itu seharusnya yang di Senayan saya juga begitu Bu, Pak. Panggil Pak Franky ini. Gitu. Sangat sibuk. Itu sih sebenarnya banyak informasi-informasi yang memang tidak tersampaikan ke atas.
Ya, itu yang menjadi blocking atau barir-barir bagaimana pembangunan kemaritiman ini di kita itu tersendat. Gitu. Jadi ya intinya adalah bagaimana pemerintah ini bisa membenahi regulasi-regulasi yang sudah ada sekarang ini. Gue mau ngomong itu takut tadi. Undang-undangnya. Gue mau ngomong itu takut Om. Ya nggak usah perlu takut. Memang Undang-undangnya, regulasinya, orangnya. Iya, jangan ada waktunya aja gitu. Jadi itu memang harus ada pembenahan yang Iya. betul-betul menjadi apa namanya hal yang penting kalau kita mau menjadi poros maritim. Iya. Ya kan, dunia ini mengetahui bahwa Indonesia adalah poros maritim, Iya. kan begitu ya. Iya. Nah, tapi kalau itu tidak dilakukan secara benar, bagaimana kita bisa mengatakan slogan kita simbolnya sebagai poros maritim? Iya. Ya kan, kapal kita aja terbatas. Perjuangan lu sulit loh Om itu. Iya. Serius. Enggak, maritim itu jelas banget tuh. Iran segitu doang ya punya pinggirannya dikit banget lautnya. Dia mau menguasai. Dia nguasain Selat Hormuz. Kita juga bisa, kita ada loh jalur internasional ya Om ya. Ada. Yang dekat sama Singapura ya. Nah, kalau itu kita berlakukan, tembak-tembakan juga. Jadi sebenarnya itu sudah lama. Oke. Selat Malaka itu sebenarnya sudah menjadi jalur internasional. Sama Natuna ya. Ya, itu kalau kita bisa lihat statistiknya mereka, ya, satu hari saja, ya, itu mungkin 1000-an kapal lewat. Yang lewat. Itu di perairan kita. Betul. Dan mereka selalu minta izin melintas. Nggak ada seperti itu, karena itu tadi regulasi dan undang-undangnya tidak dibuat. Kalau kita bikin bisa tuh. Tergantung pemerintah kepentingannya apa. Ya, untuk memperketat barang masuk Bisa. ke Indonesia. Iya, cuma kan pada umumnya kita buat perketat harus ada untung dong, devisa negaranya. Apa nih? Ya bayar. Iya. Persentasenya, yuk masuk kapal besar, Iya. ukurannya berapa? Iya, jadi salah satunya itu Om. Jadi Mel-melan. iming-imingnya, wah biar negara gua nggak kemasukan barang-barang ini nih, ya kan? Itu dia. Yang nggak ada izin, ya kan? Nah itu dia. Bentuklah itu tadi ya. Itu bisa tuh ya. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Tergantung mau atau tidak. Kalau dia tetap bandel tembak. Kayak di Iran. Pasti. Iya benar asli. Kasar main lu. Iran itu berhak loh bro. Iya. Kenapa? Karena masuk jalur dia. Yap, karena jalur Dia punya hak untuk melarang melintas. Yap. Betul kan Om? Di dunia ini cuma 3 yang terkenal kan. Makanya mereka semua negara kecil tapi kaya. Ya kan? Satu. Iran kaya. Mm-mm. Juga dengan pemasukannya di Selat Hormuz. Oke. Ya kan? Selat Panama. Yap. Ya kan, negara Panama juga senang dia kan mempersingkat kapal lewat selat Yang dibelah itu ya. Yang dibuat bertingkat tuh, gitu. Ada lagi Selat Suez, ya kan? Nah, itu Ada juga lagi tuh? ada. Kanal Suez kan itu udah salah satunya kan. Kanal Swiss. Itu juga menguntungkan bagi Eropa. Jadi memotong jalur pelayaran Ya, tuh jauh lebih banget. singkat. Lebih singkat. Lebih Apalagi singkat. Selat Panama tuh kan. Ya. Kalau kita Selat Malaka tuh larinya kemana? Ya Dia ke India, Oh Selat ya Malaka keluarin dari Selat Aceh Malaka ya. itu kan yang Aceh, Sumatera ya. ya. Sumatera. dan- Sumatera antara Sumatera dan India itu ya. Sumatera, Jawa itu dan ya kan artinya gini ya, area lautnya itu adalah Pulau Sumatera dari Lampung ya bersentuhan dengan Pulau Jawa, terus ke atas masuk ke apa namanya Belawan Aceh Iya putar. ya, itu udah Langsung Selat India Malaka ya? namanya. Itu buat laut India. Setiap kapal yang dari barat mau ke timur kan harusnya kemana lewatnya? Samudra Iya. India. Samudra India dan Indonesia, yang lebih cepat. Iya. Dan itu memang Tapi kalau India bikin, India nggak bisa bikin karena Kan dia lebih oh dari- dia karena udah laut lepas ke sana Ya. ya. lebih semua. dari 200 mil laut kan dari garis pantai dia. Jadi Dan- patokannya 200 mil itu dan Om. hampir kapal-kapal dagang atau kapal-kapal yang apa namanya ekspor impor itu selalu dia akan menggunakan jalur Selat Malaka ini kebanyakan ya. Kenapa? Karena itu laut luar biasa India itu. Kalau kita muter aja lewat Selat Pasuruan itu kan ada tuh ya ke sana laut itu. lepas. Laut Selatan kan? Heeh. Nah, itu laut India namanya. Oh. Ya, laut India. Pasifik ya. Oh, bukan, Pasifik kan dia di timur. Di timur. Nah. Kalau di bawah yang Cilacap itu apa? Laut apa itu? Itu Oceania namanya. Oceania. Pasifik ya. Kalau yang terus ke Pulau Jawa sampai ke Sumatera, ya itu laut India. Samudra Hindia. Ya, Samudra India disebutnya. Iya. Samudra Hindia. Ke sana lautan lepas Om, gak ada daratan. Kalau Pulau
Jawa, Laut Jawa namanya. Begitu. Kalau Sulawesi ke atas Papua itu Lautan Pasifik. Oh, Itu gue batasannya. taunya ke sana laut selatan itu lautan Pasifik udah internasional punya tuh. Ya betul, memang internasional. Cuma yang disebut dengan batasan 200 zona 200 mil itu adalah milik Indonesia. Lepas dari itu internasional. Jadi kita nggak boleh menguasai. Nggak bisa. Tetap. Bahkan isi Tapi kalau dalamnya nggak bisa. lautnya bebas ya kan kalau Ya, internasional. makanya itu dibilang kan, tinggal tergantung masuknya wilayah mana. Oke. Tapi kalau cari ikan kan boleh kan? Ya, Selagi itu internasional kan? internasional. Kalau Tidak masih masuk wilayah ya, Indonesia ya nggak bakalan boleh. makanya kemarin pas zamannya Menteri Susi itu didalamin lagi tuh kelautan ya. Betul. Karang terus benih apa namanya lobster ya kan. Ya itu waktu zaman Ibu Sus memang kemaritiman kita itu kayaknya memang Lautan. mau dinaik ya. Kelautan dan Kelautan kemaritim. karena kemaritiman kan berbeda. Berbeda Iya, ya. Nah, waktu maritim zaman yang itu lautan bisnis. itu mau di hasil lautnya memang diituin ya. Kalau Karena kemaritim kaya juga Om. Oh, Wih, Indonesia. ikan kita di Pulau Natuna tuh bro ngumpul mulu. iya. Kenapa Yang memang itu belum terekspos secara clear 100% sih sebenarnya. Nggak tahu kenapa ya. Iya. Nggak tahu kenapa. Mungkin Tapi ya itulah Indonesia, kita nggak bisa banyak kekurangannya. Bukannya ini ya, sebenarnya sudah berjalan Om, tapi kekurangannya aja yang belum maksimal. iya. Kalau kita mau menerapkan sesuatu, ya itu harus benar-benar dengan teliti dan saksama ya Iya. dalam regulasi-regulasi yang sebelum diputuskan. Ah, Jadi untung ruginya apa? terus Begitu ya. jangan timpang tindih, Betul ya. itu penting. Ya, itu jelas siapa yang bertanggung jawab dialah yang harus Betul. dilakukan, ya. Ini jangan sampai kita kalah lagi sama Thailand, Malaysia Iya, yang sudah mau bersiap-siap selat terusan Ikra namanya. apa tuh? Ya kan? Itu terusan yang dari Cina ya, dia akan terus tembus ke Thailand masuk ke India. Widih. Udah nggak perlu lagi ke Singapura, ke Indonesia lagi ya. Jadi nggak perlu begini. Langsung Thailand aja. Dia potong tuh jalur perbatasan antara Thailand dengan Vietnam. Waduh, Cina tuh ya. Itu akan dibuka terowongan itu besar itu. Terowongan apa jalur sungai Om? Dia akan kanal, jadi bentuknya kanal. Oh, kayak di Panama itu. Iya. Ya seperti itu. Kan kalau sekarang kan mereka semua rata-rata ambilnya Muter. Singapura langsung India, Iya. ya kan? Nah itu sudah, kalau itu ada itu sudah nggak perlu lagi, dia sudah mengefisiensikan bahan bakar udah. Lebih Dan cepat ya. di sana tinggal bayar aja, Iya. ya kan? Masuk devisa antara Thailand atau Vietnam Ya, ya. bagi mereka akan share, On share ya. Itu bayar ya? pasti. Karena tanah negaranya negara orang kan, Ngebebasinnya juga. harus bayar. Kan ada Tapi kalau Thailand kan kerajaan Om. Paling punya mudah sih bayar. kalau Thailand lebih mudah karena semua tanah negara itu kan dikuasai raja. Iya. Semua tanah di itu dari raja. Jadi mungkin lebih mudah. Itulah seperti itu. Iya. Ya. Tapi mewujudkan untuk poros maritim itu sebenarnya langkah-langkah dari PKLIC sendiri itu kan seperti apa sih Om? Ya pastinya kita harus pertama. Edukasi kemana? Betul. Langkah memberikan- pertama itu kan kita harus audiensi dulu ya. Iya. Dengan instansi yang terkait ke pemerintahan khususnya kemaritiman ya, itu yang harus kita audiensi dulu ya. Setelah itu nanti apa nih kebutuhannya, nah dari kita akan bicara kan kebutuhannya adalah seperti ini, misalnya contoh untuk bisa mewujudkan poros maritim kita perlu perbanyak kapal-kapal yang menghubungi antar pulau itu. Iya. Ya kan sejauh ini kan mereka hanya menggandeng Pelni Iya. ya kan, punya pemerintah juga ya Plat kan? merah kan? Nah, plat merah sama plat merah. Oh iya. Yang ke swasta mereka ada tapi tidak sebanyak apa yang diharapkan. Karena Kenapa? emang investasi susah ya. Selain itu juga kita tahu sendirilah kalau kita bekerja sama dengan pemerintah tuh seperti apa sih? Iya. Yang semua pengusaha-pengusaha juga pasti sudah tahu lah. Aku nggak tahu. Ya, seperti apa Iya. apanya. Ya kan? Izin segala macam Iya. agak. Birokrasinya terlalu mutar-mutar kali ya. Perlu diperbaiki Perlu atau dipersingkat, seperti ya- di shortcut gitu. Cek Iya, udah gitu. Betul. Ya, itu penting sebenarnya. Jadi bagaimana supaya pengusaha-pengusaha swasta yang mempunyai kapal ini juga bisa mendapatkan hasilnya. Begitu kan? Oke, mereka mau bantu pemerintah. Ya kan? Tapi apakah mereka sebagai dinas sosial hanya untuk membantu saja? Iya. Kan enggak juga. CSR namanya. Ah, Yayasan. Iya. betul. Bisnis is bisnis. Iya. Ya kan? Iya.
walaupun nggak sebesar apa yang diharapkan, tapi oke, ini bisnis, ya kan? Pemerintah harus juga memperhatikan itu, ya kan? Nah, inilah menjadi concernnya dari beberapa perusahaan pelayaran. Kenapa sulit untuk bisa menggandeng itu, ya kan? Mereka berpikir kan sekarang, saya lebih baik jalur saya sendiri, Iya. lebih menguntungkan kok, Iya. ya kan? Harusnya ada kerjasama ya antara swasta dan pemerintah ya. Buka-buka jalur baru. Yap. Misalkan ya kemana? Jakarta ke pinggiran Pontianak, Singkawang misalkan ya. Iya. Ya bisa jadi pemerintah juga banyak uang juga kalau dia mau. Banyak. Banyak, pemerintah itu banyak uangnya kok. Banyak. Selain pesawat bisa orang-orang pulang kampung pakai kapal laut ya kan. Sekarang kalau mau lebaran tuh masih banget kita lihat dempet-dempetan, rebutan masuk kapal. Kalau yang sekarang yang udah bagus tuh kereta api, Om. Kereta api tuh perubahannya jauh banget dari zaman gua baru nikah, terus gue sekarang pulang naik kereta api, buset. Dulu tuh Om gue sampai ke toilet kereta api gua berdiri. Sekarang nggak ada kayak gitu-gitu. Iya. Semuanya dapat tempat duduk. Sudah benar-benar berubah 1000% lah kalau kereta api ini. Beli tiket habis udah lu nggak bisa beli lagi. Kalau dulu waduh masuk aja ya kan. Mau duduk-duduk pakai koran kayak. Udah Itu juga ada tarahu kita dilangkahin gitu kan. Itu masih dulu zaman itu juga menarik sebenarnya ya. Kalau di dalam dunia bisnis maritim ya, memang menjadi salah satu target ya penyeberangan itu. Cuman memang kita juga perlu pahami ya, kebutuhan kapal kita ini berdasarkan musiman. Ya kan? Musim lebaran wah semua rame pakai kapal itu kan. Iya. Sama seperti itu. Tapi kalau pas sudah nggak lebaran kan sepi-sepi aja. Iya, betul. Ya kan? Jadi itu yang menjadi pengusaha swasta untuk bisa berkontribusi dalam penyeberangan itu berhati-hati untuk investasinya. Berinvestasi seperti itu. Tapi kan bisa dirubah ke jalur lain misalkan. Kan banyak kan pengusaha-pengusaha kapal nih yang di sini ternyata nggak nutup BOP nih. Gue pindah jalur, ini lumayan nih. Banyak mobil penyeberangan, jadi numpuknya di situ semua tuh kapal. Betul. Memang seperti itu. Ya, namun itu tadi kapal penyeberangan didesain untuk kapal penyeberangan. Tapi kapal penyeberangan tidak bisa digunakan untuk membawa sesuatu dari pulau ke pulau. Begitu ya. Dalam arti kata jarak tempuhnya. Ya. Kalau contoh penyeberangan kan khusus ya, udah satu pulau terdekat yang melewati selat aja. Itu penyeberangan. Danau juga begitu. Penyeberangan namanya. Gitu kan. Kalau yang disebut dari pulau ke pulau yang melampaui jarak tempuh jauh itu namanya melintasi. Begitu ya. Bukan penyeberangan, tapi melintasi laut. Kayak kemarin mobil kita tuh sendirian doang dari mana? Palu ke Balikpapan ya? Dari Palu ke Donggala. Donggala. Iya, dari Balikpapan ke Donggala. Itu mobil kita sendiri, Om. Iya. Yang lainnya barang-barang dicurah gitu kayak hasil bumi, pisang. Jadi itu kapal roro. Tapi itu pemerintah punya ya? Swasta. Ada swasta. Wah, kalau swasta rugi tuh. Iya kan? Swasta. Nyebrangnya udah habis berapa puluh juta ya kan buat makanya beli sering solar. beralih kan. Kalau nggak ke Donggala ke Taipa, kalau nggak ke Taipa ke Donggala itu saja. Mana yang hasil bumi yang bisa dibawa ke Pulau Kalimantan dari Sulawesi itu yang dia akan itu kalau di promoin lagi gue yakin rame kok. Iya. Karena lintasan itu banyak penduduknya. Iya memang banyak penduduknya. Cuma ya itu tadi kita masih belum merata untuk regulasi-regulasi itu belum merata. Maritimnya iya. Karena pengusaha-pengusaha ngelihatnya ya cuan sih. Iya memang cuan. Cuma sebenarnya Berarti support dari pemerintah juga penting juga. Wajib. Jadi dia yang buka jalan, misalnya ya Jakarta Makassar. Kalau sepi yaudah pemerintah dulu masuk kan. Nah udah kelihatan rame nih, yaudah yuk tender. Buka deh swasta ikutan mau invest kapal nggak lo nih? Ya kan? Nah harusnya kayak gitu sih kalau kata gue. Memang infrastruktur itu perlu kan, baik darat ataupun laut. Infrastruktur laut itu berarti apa? Pelabuhan. Ya kan? Infrastruktur berarti jalan. Nah itu udah nggak bisa dipungkiri itu bro. Kalau infrastruktur penting banget untuk pemerataan ekonomi kita gitu loh. Iya. Daerah juga dapet, pusatnya juga pasti senang. Ya sekarang menjadi kendala itu tadi, kemaritiman kita tuh masih benar-benar ya
Kurang. harus berjuang lah Sudah. bapak-bapak dan ibu-ibu Sudah, pemerintah. tapi kurang. Gue takut, gue takut, sorry, takut disensor. Tiba-tiba surat masuk aja kan, panggilan kepada Bapak Jaka dan Bapak Imam gitu. Tolong klarifikasi. Ngeri, bro, ngeri. Tapi tentunya ini juga saya udah punya pola pikir ke depannya itu kayak seperti contoh begini. Di wilayah timur itu banyak kepulauan-kepulauan. Ya. Dari satu pulau ke satu pulau itu bisa makan waktu panjang sekali, bisa Yap. 7 jam, 8 Iya, jam. 8 jam. Karena apa? Karena tidak ada kapal yang khusus untuk mengantar orang-orang tersebut. dan seminggu sekali juga ada loh. Kapal putih. Ya kalau di timur kapal putih, Iya. kapal putih. Iya. Itu. Jadi itu harus juga menjadi concern. Ya. Begitu ya. Mm-mm. Di apa nama Sumatera, Kepulauan Riau, banyak Oh pulau-pulau yang iya bisa itu. menghubungi itu kan. Semua akhirnya apa? Pengusaha rakyat yang ada di situ ya bikin sendiri. Ya. Yang mengakibatkan apa? Yaitu tadi menghilangkan dari unsur-unsur keselamatan. Ini penting nih, safety. Iya. Itu yang akan dilupakan oleh mereka. Pelayanan Karena rakyat. satu, Pelayanan rakyat. pelayan Ya. rakyat. Itu disebut pelayan rakyat. Jadi itu akan menjadi problematik gitu ya. Itu yang disebut dengan circle-nya itu ya. Kalau kita buat lapor ke pemerintahan begini-begini birokrasinya. Belum lagi biayanya. Belum lagi ini. Nah, itu yang mengakibatkan akhirnya mereka ngapain udah bikin kapal aja sudah mahal, ini lagi mahal juga. Ya kan? Jadi buat apa? Untuk melaporkan. Begitu kan? Iya. Ya dia gunakanlah. Langsung aja jalan. Ya. Salah, begitu. Giliran kecelakaan nanti Nah, pemerintah disalahin. Salah-salahan udah. Lu yang salah. Bisa akhirnya nggak ada mereka mempunyai egonya masing-masing. Gue yang benar, gue yang Buntut-buntutnya benar. apa? Judul-judulnya. Oh, kelebihan manifest. Iya, orangnya Kelebihan yang orang nih. Tidak yang sesuai dengan standar nih. yang dilaporin 100, yang naik 200. Karena apa? Lemahnya pengawasan. Habit sih Om jadinya. Iya, Jadi karena memang tidak diawasi menjadi kebiasaan, ya menjadi habit. kalau di luar ya, sorry gue bandingin di Eropa ya. Swedia waktu kemarin kita ke sana. Penyeberangan tuh ada nggak ada ya dia nyebrang aja. Iya. Karena emang udah disubsidi sama pemerintahnya kan. Ya sehari dua kali tuh ke pulau itu doang. Padahal di pulau itu nggak ada penduduk ya. Yes. Ya udah jam sekian sama jam sekian dia Gue nyebrang. pernah baca juga di Jepang. Salah satu siswi itu Kereta api. Kereta api hanya menunggu sampai siswi itu lulus. Setelah siswi itu lulus, tutup. Udah tutup. Jalur itu ya. Jalur itu tutup. Ya karena memang penduduknya udah nggak ada. Selama 3 tahun tuh cuma itu aja, nganter dia, keluar balik dia lagi. Setelah siswi itu lulus, perusahaan jalur itu tutup. Betul nggak? Iya. Kita pernah baca itu sih Om. Nah ini konsistensi ini kan perlu memang dari pemerintah ini juga perlu mensubsidi kan. Kan banyak juga pengusaha-pengusaha kapal kita itu takut untuk berinvestasi karena yaitu tadi subsidi terus. Padahal sebenarnya sektor swasta ini juga akan membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Iya. Subsidi dulu deh. Tapi gimana ya, ambigu juga sih Om. Giliran usahanya untung kagak mau ngaku. Masih rugi nih Pak. Pengusaha wajar kan. Iya. Banyak sih sebenarnya kita ini. Iya. Banyak kita nih sebenarnya yang perlu diberesin, termasuk kita sendiri diberesin juga kan. Kita aja kadang-kadang ngaku uang gue di dompet tinggal 500.000 padahal udah 1 juta. Gitulah. Itulah. Itu kalau itu suami bukan bukan pengusaha. Betul. Oh, kita udah terlalu jauh nih. Rumah di mana Om? Kantor di mana? Oh, kalau rumah sih dekat ya, nggak jauh-jauh juga di daerah-daerah sini ya. Saya Daerah kebetulan ada di Medland Cakung ya, Jakarta Timur. Dekat. Kalau Lemparan. kantor di selatan, tepatnya itu apa namanya, Pancoran ya, Di Pancoran. Pancoran. Oke, di Pancoran. Tiap hari kita laluin 3 pintu tol lah. Jadi rutinitasnya ke Pancoran tuh hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Hampir tiap Paling
mungkin ada beberapa hari yang saya lari ke sekretariat. Iya. Kan? Oke. Rapat-rapat kecil, apa yang harus dibenahi, ya kan? Dan, ada info apa, lalu betul. ada suara-suara apa dari Betul, arus langkah mana bawah. lagi yang harus kita lakukan, gitu ya. Tapi optimis nggak sih Om, merubah atau memperbaiki sistem maritim kita? Wajib optimis. Optimis lah. nggak dari PKLSI sendiri? Selama masih ada air yang memisahkan daratan, Widih. Optimis. Selagi sekali berlayar, surut kita berpantang. Iya. Jala Sveva Jaya Mahe. Optimis ya. optimis kan. Karena kalau misalnya memang ada perkumpulan, asosiasi, perseorangan atau apapun, masih optimis dengan proses kemaritiman kita, perbaikan kemaritiman kita. Coba kita dukung lah ya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan lah. Iya. Karena pasti kita dukungnya dengan doa sementara ini. Tapi kalau memang butuh nanti. Kamu juga kan anggota PKSLI saya dengar. Saya juga. Saya juga. Ini salah satu anggota Om nih. Lu PPLI juga, PKSLI juga, IPCN juga, banyak banget sih lu Om. Ya sebenarnya kan gini ya, banyak keuntungan kita menjadi salah satu anggota perkumpulan gitu loh. Kita dapat informasi, kita bisa menyuarakan aspirasi, lalu kita bisa sharing-sharing, dan tentunya kita bisa dapat narasumber. silaturahmi. Kita itu sebenarnya membangun jaringan ya. Iya. Ya, bukan hal yang lain. Kita nggak bisa mengambil itu menjadi satu. Masuk asosiasi ada benefit buat kita. Itu salah tuh. Salah. Jaringan. Keuntungannya di jaringan. Makanya ada beberapa teman yang bilang, untung gua apa? Nggak ada, gue bilang. Iya, nggak ada. Untungnya nggak ada. Untungnya lu bisa kenal sama orang baru aja, gue bilang. Dan Oh, silaturahmi gitu. itu bisa memperpanjang rezeki. Betul. Juga. Rezeki kan bukan hanya uang, Temen ya kan. bangun tidur, Iya, pokoknya banyak lah. Iya, pokoknya banyak. ketemu anak, Iya. ketemu mantan. Buat teman-teman, Rezeki. buat teman-teman ngebomers kalau memang mau menjadi anggota PKLSI nanti bisa lah. Gimana tuh Om? Caranya Om? Caranya gimana? Mudah sekali sebenarnya kalau mungkin teman-teman yang lain. Apa yang harus dijaga, misalnya individu bolehkah atau harus berbadan hukum ya? Kita bebas ya. Boleh profesional, boleh Berpraktisi. individu praktisi, Iya. pengusaha Akademisi juga boleh. Boleh, silakan. Hanya bisa mendaftarkan saja, registrasi ya. Tidak besar-besar, bayar iurannya juga ya kan. Dan itu juga untuk manfaat bersama. Iya, buat Ya. organisasi. Buat organisasi untuk terus kelangsungan Iya. organisasi itu sendiri. Sekarang member PKLSI sendiri seluruh Indonesia ada berapa? Aku nggak ngitung masalahnya. Kalau database ya, database ya, aktivitas yang sedang berjalan terregistrasi itu hampir 800 ya. 800 ya. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Dari berbagai bidang. Iya, berbagai bidang ya, di beberapa pulau gitu ya. Pulau ya. Sisanya itu sebagian yang aktif, artinya ya, aktif ya. Aktif itu kurang lebih sekitar 380 Ya. yang aktif Iya. ya. Yang lainnya mungkin masih mau jadi members tapi masih lihat-lihat apa sih? Ngintip-ngintip Iya. ya. Apa sih sebenarnya untungnya, apa sih Iya. ruginya, apa sih, seperti itu. Nah, saya ingatkan lagi, jangan takut, jangan ragu. Iya. Kita bukan cari keuntungan yang besar, tapi kita upayakan supaya mendapatkan jaringan-jaringan Iya. yang ada. Dan Karena peluang bisnis ya. Betul. Dan itu akan membuat satu keputusan yang tepat karena masa depan kita berdasarkan dari jaringan tersebut. Iya. Iya. Ruang diskusi lah sebenarnya. Iya. Ruang diskusi. Jadi ayo gabung ke PKSLI. Ya. Profesional, owner, Ya, profesional, owner, praktisi, akademisi, bahkan mungkin di bidang praktisi hukum juga ada. ada kita ada ya. Ada semua hukumnya. komplit di situ. Ada. Ya, artis yang belum. Artis Dioli, ntar kita undang Jadi Om itu Patrick. uniknya tuh Om, uniknya ya, uniknya PKSLI itu. Dia tidak menunjuk ke dalam satu bidang aja asosiasinya. Iya. Ya kan, kalau ISA kan shipping aja. Iya. Ya, Alfi logistik aja. Iya. Oli logistik aja. Tapi kita ini berbagai macam ya kan, profesional, Iya. berbagai macam usaha. Bidang ya. Jadi itu yang menjadi unik. Menjadi unik. Iya. Ada grupnya sebelah-sebelah tuh, ada yang khusus UMKM. Iya. Ya. Ada. Itu yang menggabungkan, itu yang membuat akhirnya kita bisa lihat, oh, yang kita ambil ini adalah jaringannya ini rupanya ya kan. Nggak dapat yang di sini, ada yang di sana. Kan begitu ya. Seperti itu. Oke. Om, udah panjang banget kita ya. Sebenarnya masih banyak Pertanyaan yang kita sih. mau gali, cuma ternyata sudah begini-begini. Om, kalau boleh minta nih ya,
harapan besar apa logistik ya di sektor maritim ini untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, harapan Om apa sih? Ya, saya berharap ada hubungan baik antara logistik, ya, transportasi laut, darat dan udara menjadi satu sinergitas yang kuat, ya, dengan membentuk satu kesepakatan, ya, yang masing-masing akan mendapatkan keuntungannya. Iya. Ya, jadi jangan sampai nanti saya nggak mau ini sedikit untungnya, saya ini maunya yang di sini aja. Jangan. Ya, kita buat menjadi satu sinergitas. Iya. Di darat, di laut, di udara sama-sama kita bisa sinergitas. Iya. Karena Iya. itu saling membantu link itu. Iya. Ya kan? Disitulah kita akan melihat bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita yang baik. Iya. Gitu. Baru berjaya Iya. di maritim sendiri, bukan di negeri sendiri. Karena Betul. kita poros maritim ya, benar-benar kita tagline kita adalah ayo maritim kita ini benar-benar Setuju. ditingkatkan, dikuatkan lagi, karena ya itu tadi bukan hanya pengusaha-pengusaha UMKW dan pengusaha besar saja yang menikmatin, tapi masyarakat. Betul. Ya Kan kan? nggak mungkin pengusaha darat cuma mau sampai dari ujung kulon sampai Surabaya toh. Iya. Selesai kan? Nggak Iya. mungkin. Sekarang udah nggak laku Om, gitu. Nah, Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan Betul. atau memberikan pengalaman ke customer kita atau ke pengguna itu experience dalam pengiriman. Ini Udah nyebrang nggak ke sini lu Bu, nih nyebrangnya 2 kali loh. Udah nggak ya berlaku. kan? Pak, saya bisanya cuma sana, itu udah nggak berlaku. ya. Bagaimana kita Pasti kita memberikan juga sebagai solusi, gitu. netizen warga negara juga pasti senang ya. Kita membutuhkan sesuatu, ya kan? Tiba-tiba cepat sudah ada di rumah mereka yang ada di ujung Merauke sana. Wih. Iya. Apakah itu nggak menjadi luar biasa buat saya? Iya. Ya? Nah itu tinggal kita tingkatkan, ya, dengan pelayanan, ketepatan waktu, dan harga yang harus dipikirkan. Yuk. Kompetitif. kapal tambahin untuk area-area timur dan tengah. Ya, betul nggak? Om? Betul sekali. Om Jimmy yang mau invest kapal baru nanti. Kapal Amin. tambahin. Karena apa? Memperbanyak moda jalur distribusi itu akan mempermudah juga mengembangkan pendapatan daerah Oh, jauh di sana gitu. Iya. betul. Oke, jadi gini, Om, sebelum kita tutup, banyak dari audien kita yang masih muda juga. Kebanyakan sih masih 17 plus ya. Ada gocap. Iya, udah kocap gitu kan. Mereka mau mulai usaha, mereka pasti bingung gitu kan. Salah satu motivasi kata-kata mutare dari Om buat teman-teman ngebomers nih apa sih Om, coba sampaikan biar mereka tuh termotivasi gitu kan. Oh, gue mau jadi pengusaha logistik, mau pengusaha maritim, mau apa, itu mereka nggak ragu gitu loh. Ya. Jadi untuk teman-teman, para netizen dan juga audiens ya, kalau ingin mau menjadi usaha di maritim, jangan takut tenggelam. Selama kita masih ada yang membantu kita mengapung, pasti usaha kalian untuk bisa menjadi profesional di maritim, usaha bisnis di maritim, pasti akan ada hasilnya. Wah, ini untuk bos-bos nih. Untuk anak muda yang sedang sekolah, jangan ragu, masuk di sekolah logistik, masuk di sekolah kemaritiman. Karena apa? Selama masih ada air yang memisahkan daratan, usaha logistik dan juga kemaritiman pasti akan tetap jelas berjaya baik. Clear. Jadi anak muda yang lagi sekolah kemaritiman nggak usah takut nggak ada lowongan kerja, betul Om? Iya. Untuk pengusaha-pengusaha yang punya dana nih, funding, ente nggak usah takut bisnis di bidang kelautan ya. Iya, kemaritiman Khususnya nih. untuk beli kapal roro ya enggak. Apalah, pokoknya. Murah kan kapal roro ya? Paling berapa? 500 M. Nggak nyampe. Ya 500 M yang besar. Oh. Kemarin kan kita nawar 300. Ya, belum deal itu. Iya. Nanya Yang pakai- doang. Yang pakai lintek. Nanya doang. Nanya Pengen doang. tahu. Iya, kita soal nanya. Kita udah pernah lewati ya Eh. masalah susah waktu di COVID. Oke. Yang masih Bener. berjaya adalah logistik. Logistik. Yes. Usaha logistik yang bertahan. Iya, iya masih bertahan. Nah, jadi intinya jangan takut investasi di logistik, khususnya di maritim saat ini ya. Ya. Karena peluangnya sangat besar banget. Nah, lanjut Om Jack. Oke Om, berhubung waktu sudah hampir 60 menit. Ya, berhubung juga lautan akan memisahkan kita sih kayaknya. Closing statement dari lu apa dulu deh? Closing Ya statement dulu. tadi gua udah bilang, lu punya duit mau usaha kemaritiman, khusus kapal kargo di logistik ya.
jangan takut. Yep. Karena negara kita negara kepulauan, potensi cuannya besar. Yes. Buat anak muda yang lagi sekolah kelautan, terus lanjutin, gak usah takut nggak ada kerjaan. Banyak banget tuh peluang ya kan? Iya. Itu dari gue. Banyak Nih, banget tapi sebenarnya. Kalau dari gue cuma dari kemarin-kemarin juga sama. apa tuh? Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Iya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu, mau nanti kecebur, mau nanti terguling-guling, mau nanti kepentok, ya itu adalah yang penting kita udah start duluan dong. Karena kita nggak start cuma ada di impian, Iya. orang lain udah sampai sana. Mm-mm. Gitu. Ini closing statement gua. Om, terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya. Atas waktu hari ini banyak banget juga ilmu atau daging-daging semua yang kita serap. Mungkin juga audiens juga seperti itu ya. Kita maritim kita memang luar biasa. Jadi jangan lupakan itu bahwa kita tuh memang negara maritim dari dulu. Mm-mm. Oke, kita tutup podcast hari ini ya Om ya. Izin kita tutup podcast hari ini. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan podcast episode 36 ya. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe podcast Ngebom. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Om, Terima terima kasih kasih banyak.